Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kami mau melandasi firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan, sebagai pedoman untuk kami melangkah hari ini, dan kami jadikan itu sebagai tolak ukur kami bersikap dan kami mengambil keputusan dalam segala hal. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Mesbah Syukur, Mesbah Doa, jemaat DBTV, di mana saja Anda berada. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang rindu untuk mencari kebenaran, bahkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita setia bangun pagi hari, kita berdoa malam. Ya, saya mendengar banyak orang-orang yang terus rindu untuk mencari Tuhan, ya, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ada upah bagi setiap kita yang mau setia mencari Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Ya, mulai ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, Rasul Paulus menulis surat untuk anak rohaninya Timotius di dalam pelayanannya. Ya, firman Tuhan, ya, surat itu adalah firman Tuhan, sebab Rasul Paulus diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Rasul Paulus berkata di sana, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Apa yang disuruh ingatkan? Bahwa Rasul Paulus bilang akan ada di hari-hari ini orang-orang yang murtad, mengikuti ajaran-ajaran sesat, mengikuti hal-hal yang lain selain imannya kepada Kristus. Ya, mungkin itu telah terjadi dalam pelayanan Timotius sebagai anak rohani Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita lihat di ayat di atasnya, ya, bahwa akan ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat, ajaran setan-setan, karena tipu daya para pendusta yang hatinya itu memang jahat. Ya, dan Rasul Paulus bilang kepada Timotius, ingatkan jemaat Tuhan, ya, supaya mereka itu jangan tersesat mengikuti setan-setan, roh-roh dunia yang jahat. Saudara, di akhir zaman ini roh setan itu bekerja luar biasa, ya, penyesat-penyesat itu bekerja luar biasa. Tapi tugas kita semua, saudara dan saya, untuk mengingatkan kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita, supaya mereka jangan ikut tersesat dengan ajaran-ajaran yang bermunculan di Facebook, ya, di WA. Saudara diundang ke grup-grup yang saudara tidak tahu ternyata itu ajaran sesat, bahkan bisa bekerja dengan kuasa gelap di sana. Ya, jadi Rasul Paulus bilang kepada Timotius, dengan mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan? Nggak perlu sekolah Alkitab dulu, ya, nggak perlu saudara dapat STH dulu. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik itu, ingatkan saudaramu yang berdosa, ingatkan orang-orang sekelilingmu yang mengikuti setan-setan, ya, ingatkan dengan kasih agar mereka itu, ya, bertobat, saudara, ya, nasihati seorang akan yang lain selama masih dikatakan hari ini kata firman Tuhan. Dengan berbuat begitu, kita ini akan menjadi orang-orang pelayan Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Ya, di sana dikatakan, ya, dengan mengingatkan akan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik.
Jadi bagaimana menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik? Ya, ingatkan orang untuk bertobat, kembali kepada jalan Tuhan, tinggalkan dosa, tinggalkan kenajisan, perselingkuhan. Kalau ada di antara saudaramu, temanmu yang merokok, ingatkan untuk jangan merokok lagi. Walaupun awalnya dia marah, tetap ingatkan, bahkan bawa dia di dalam doa, saudara. Dengan berbuat demikian, kita ini menjadi pelayan Tuhan. Jadi bukan harus di gereja. Orang di gereja juga, walaupun di mimbar, mau jadi singers, pendeta sekalipun, kalau tidak bertobat, sama saja itu pengikut setan. Ya, jadi kita ini harus bertobat menjadi pengikut Kristus. Pelayan Kristus itu yang baik dan berkenan itu yang bagaimana? Yang menuntun orang dari dosa kepada kebenaran. Itu yang pelayan Kristus yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Terdidik, kata Rasul Paulus, dalam soal-soal pokok iman, ya, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Karena banyak ajaran yang tidak sehat, ya. Orang melayani Tuhan tapi bersinah boleh, selingkuh boleh, sudah melayani Tuhan tapi masih hidup dalam kedagingan. Nah, ini yang ajaran-ajaran sesat, saudara, ya. Jadi kita harus memiliki ajaran yang baik, yang terdidik, dan ya ajaran sehat yang telah kita ikuti selama ini. Ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Jauhi tahyul, ya. Apa itu tahyul? Cerita-cerita yang belum pasti, ya, cerita-cerita bohong, ya. Suruh percaya, nggak usah dipercaya orang cerita tahyul, ya. Misalnya, kamu tahu nggak di bawah pohon itu ada penunggunya loh. Jadi kalau kamu lewat situ tuh kamu harus permisi. Ya, itu tahyul. Atau cerita-cerita tahyul itu apa? Ya, konon katanya, ya, dari leluhur saya itu ada begini. Jadi saya tuh harus begini dan begini. Selama itu bukan kebenaran firman Tuhan, semua itu tahyul. Ya, jangan didengar, ya, apalagi dongeng nenek-nenek tua. Ya, karena banyak dongeng-dongeng itu yang tidak sesuai firman Tuhan. Hati-hati juga ibu-ibu kalau dongengin anak-anaknya, cucu-cucunya. Jangan dongeng yang tidak sesuai firman. Mending kita cerita tentang firman Tuhan. Misalnya bagaimana bangsa Israel dibawa keluar. Cerita kepada anak, kamu tahu nggak satu saat, ya, bangsa Israel itu Musa dikejar sama tentara Fir'aun. Lalu akhirnya mereka menyeberang laut. Nah, ceritakan itu. Mendongeng yang benar, jangan dongeng yang tidak benar, sehingga anak-anak itu yang mendengarkan dibawa dalam, ya, sesuatu yang tidak benar juga. Ayat yang ke-7 bilang, latihlah dirimu beribadah. Untuk beribadah itu perlu latihan. Latihannya apa? Ya, bangun pagi jam 5, ya, malam kita harus mendengarkan mesbah doa. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu mengampuni, itu namanya latih beribadah. Latihlah dirimu untuk bersyukur senantiasa. Kita harus melatih diri kita. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani, nge-gym, ya, saudara, lari pagi, saudara, badminton, saudara, olahraga apapun, tuh latihan badani terbatas gunanya. Ya, cuma untuk hidup di dunia ini. Kalau sudah waktunya mati, Tuhan panggil mati, ya mati. Tapi latihan rohani, latihan ibadah, ya, itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang di dunia ini, apalagi untuk hidup yang akan datang dalam kekekalan. Orang-orang yang rajin beribadah, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, merekalah yang akan mengalami hal-hal yang, ya, dijanjikan Tuhan, baik di hidup ini maupun di hidup yang akan datang. Karena ibadah itu mengandung janji yang luar biasa. Makanya jangan tinggalkan ibadahmu. Setialah terus berdoa di mesbah doa, di mesbah syukur. Karena bagi orang-orang yang setia selalu ada upah dan mujizat yang Tuhan sediakan. Ya, tetaplah setia kepada Tuhan, saudara, di dalam segala hal, dan lakukanlah semua yang terbaik agar kita melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau tidak akan pernah biarkan kami jatuh, bahkan tersesat, mengikuti aliran-aliran setan, roh-roh jahat. Tapi Tuhan yang pegang tangan kami untuk kami terus setia kepadamu Bapa.
Biarlah kami menang sampai di garis akhir, agar kami memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Kami berdoa hari ini Tuhan, pegang teguh tangan kami dengan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Katakan hatiku Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari lebih lagi katakan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Katakan hatiku berserah Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pegang teguh tangan kami agar kami tidak goyah di hari-hari terakhir ini dengan begitu banyak hal yang dapat membuat iman kami bergoncang Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang terus setia Tuhan, mencari wajah-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu. Mereka bangun di pagi hari. Kami berdoa biarlah setiap kami Tuhan bawa dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, dalam kebenaran-Mu Bapa, agar iman kami semakin kuat, tidak tergoyahkan. Berdoa bagi setiap mereka sedang pergumulan Tuhan, kuatkan agar tidak menyerah dan jatuh. Engkau juga berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan tolong yang dalam masalah keuangan atau apapun sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar kota, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan memberkati anak-anak-Mu agar mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh terus ada dalam perkenan-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan, Engkau terus menyertai, memberikan kekuatan untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia tenang, aman, tentram di dalam tangan Tuhan. Bahkan hujan pertobatan tercurah. Berkati kepala-kepala daerah di mana saja berada, agar Tuhan mereka boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh melangkah dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari angkat hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Immanuel.